ついに10周年か。戦いが始まった頃とは歴史が変わってしまったかもしれんな。もちろんいい方向にだ。いやー、10周年を迎えられるなんて、俺感激でなんて言ったらいいかわかんないや。応援ありがとう。刀剣乱舞も10周年か。あり続けられることに感謝だ。ついに10年か。ここにあり続けてるってことを大切にしてえな。10周年を迎えることができたみたい。祝砲10連発言ってみる？これで10周年。ここまで来れるなんて予想してなかったんじゃないか。ほんと10周年なんだね。潰さないように減らさないように僕も励むよ。10周年なんてとっても敬が。10周年、うちにはまだ実感がないが、ここまで支え続けてきてくれたみんなに感謝じゃな。10年か。この戦の先に天下が。10周年ですか。道理で賑やかなはずですね。どうぞ私に構わず祝いの席へとお迎えください。俺たちは今年でついに10周年を迎えることができた。にゃあ、もう猫の呪いがあるうちは何言っても閉まらないにゃ。Ya, oke. Tadi udah salaman ya, udah ucapan selamat kepada Enif ke-10 token Ranbu. Ya, banyaklah kenangan selama 10 tahun mereka ya. Kalau gua kebetulan mau mendekati Enif ya, mau mendekati Enif dan sudah begitu lama dari akun aku membuka itu. Gue udah 3 tahun ya, tapi kalau lamanya gue main gue baru 2 tahun semenjak server English ditutup. Sungguh sedih teman-teman. Ada yang pulang ini pasti. Ya, selamatannya itu ada si Mikazuki sebagai yang utama. Ya Allah, jangan 遠征部 lemot. 隊が帰ってきたな。出迎えの準備はできてるよ。 Jangan ngebuk, jangan ngebuk. Ngehang, jangan ngebuk. Oke, nanti
habis ini expect semuanya beres, nanti aku akan pidato sedikit. Jangan lemot ya, repot. 戻りました。役目はつつがなく。草花を育てるというよりは Oke, アレンジして飾ったり誰かに送ったりするのが好きだな。 hari ke-7 pemirsa, Sobat Misun. Oh, saya sangat senang sekali bisa hadir di Hamin 7 anniversary. Tapi ini aku bakal uploadnya pas Anniv ya. Ya bentar, tanggal berapa sih? Kita lihat kartunya, sangat lucu teman-teman. Kita kayaknya tidak perlu lihat di kartunya, di informasi ini kayaknya udah ada. Oh iya. Oke. Buka akunnya tanggal ini ya, 3, bukan tanggal 3, 21 ding. Nanti aku bakal upload tanggal 21, semoga ya. Oke ya. Jelas ding, jelas ini nanti tanggal 21. Ini tanggal 21. Pokoknya gitu. Syutingnya Hamin 7. Enggak apa-apa. Oke. Jadi bisa kita lihat aku tuh buka Mbak Misun nih, Mbak Misun itu buka akunnya itu di tahun 2022. Itu pas banget Great Invasion G1. Sementara gua mainnya 2023 bertepatan dengan ditutupnya server Inggris. Server English, ya server global lah intinya ya. Banyak kenangan selama 2 tahun ini ya. Tahun pertama dihadapkan dengan Great Invasion Part 2. Part 2 ada mata setannya. Apa? 俺は行くぞ。 Suaranya begini sama banget. お前らは好きに出ればいい。 Merah. Kono ini apa? Aku nggak tahu Kono ngomong apaan, tapi sepertinya bahaya ini. Ngeri coy, tadi mata besar banget itu apa? Perasaan gak gini amat. Allahu Akbar. Ngeri. Ih, ngeliat ya Allah. Ih, nengok Allahumma. Serem coy. Tadi apaan coy? Kowayo, seperti yang dikatakan Tok Dalang. Wis, mengerikan. Ini paling ganteng, memanglah saya paling ganteng. Oke, dan pedang saya lumayan lengkap ya. Ini nanti. Ya, terus mungkin kalian bertanya-tanya ya tadi, kenapa yang ngucapin salam ada Mikazuki Munichika, ada Kasu, dan ada itu pokoknya 3 part. Yang part pertama memang yang founder pertama sama yang starter pertama diucapkan. Kemudian Osi, terus yang 3 honorable mention.
karena Mbak Misun mungkin ya. Jadi kenapa honorable mention ada si Nansen? Ya ada alasan tersendiri, yaitu Mbak Misun itu sangat menantikan salah satu anak Ichimonji, namanya Okada Kiryu Yoshifusa kali ya, yaitu dulu dimiliki oleh Toyotomi Hideyoshi. Oh bukan. Anaknya Noda Nobunaga yang lain, yaitu Oda Nobutatsu. Jadi itu memang sejarahnya adalah pedang itu digunakan untuk menebas keluarga Okada, itulah namanya Okada Giri Yoshifusa. Yoshifusa ini juga bagian dari Ichimonji, tapi beda keturunan atau beda anak ya, atau itu muridnya. Aku kurang explore lebih jauh sih. Yang explore itu Mbak Misun, itu digantikan oleh Nansen memang. Terus Heishi Sorinken, bukan Heishi Kiri, bukan Anda HCB, bukan. Itu ada salah satu token dance yang disukai Mbak Misun. Maksudnya kenapa yang dipajang itu Heishi Sorinken, karena sama-sama ungunya. Siapa yang sama-sama ungu osinya Mbak Misun? Kita akan menjawab itu setelah pidato saya satu ini. Nih honorable mention, ada Nansen, ada Heishi Sorinken. Kemudian yang satunya lagi Inaba. Kenapa Inaba? Karena yaitu terkait dengan token dan yang disukai Mbak Misun yang nanti akan saya sampaikan. Kan ya ada Mikazuki. Ya tadi pertama ada Mikazuki sebagai ya ikon dari game ini. Ikon dari game perpedangan selama 10 tahun ini. Kemudian ada Kasu itu kebetulan starter saya lah. Terus kemudian ada 10 ya, 9 dengan ada 9. Berapa sih lupa aku. Oh iya 7 tadi. Pantesan honorable mentionnya 3, yang depannya 7. Aduh, maaf saya sebagai pembina upacara bukan, sebagai pembicara utama agak salah fokus. Amin 7 mungkin. Oke, dimulai aja pidatonya. 10 tahun itu tahun 2015 dan itu aku jauh banget itu. Gua belum mengenal apa-apa, belum mengenal handphone, belum mengenal warnet kayaknya udah mengenal warnet. Itu zaman kita download Staffa Band, zaman main PB, zaman main Dota. Aku nggak main Dota sih aku. Banyaklah kenangan selama 10 tahun ini. Kemudian datanglah Mbak Misun mengenal token Ranbu lewat Fukushima Mitsutada. Wah, first impression sebenarnya Mbak Misun tahunnya Nagasone sih. Mohon maaf ya Fukushima, tapi memang dia Mbak Misun sangat tertarik dengan maksudnya langsung main in gamenya itu adalah pas Fukushima Mitsutada. Mohon maaf Nagasone, pas lihat Anda mungkin tidak begitu mengenal ini dari karakter mana. Mohon maaf ya, tapi bagus. Fukushima dia main server Inggris, tahunnya server Inggris. Kemudian disambutlah 1 bulan kemudian, bulan Maret ini, pas main. Iya sorry lama.
Iya sorry lama ya, aku mau pidato bentar. Ya itu pokoknya 1 bulan setelah Mbak Misun buka server global, buka server Inggris, langsung buka server Jepang ini, karena ya kentang uangnya udah habis. Ya bagus. Ya pokoknya dari pidato saya selama 3 tahun main, tapi kalau gue hitungannya 2 lah. Aku baru main server Jepang itu setelah server Inggris tutup setahun banget ya Allah. Sangat terharu aku bisa sekaya ini, se-rich ini, sehingga saya bisa main dengan tenang. Dan ada event terbaru hari ini, nanti juga bakal nerangin juga soal Daihon Maru Haku. Ya, Daihon Maru ini tanggal 18-19 kemarin itu streamingnya. Semoga ada streamingnya. Aku belum nonton. Dan pengumumannya itu banyak banget di Twitter itu, di Twitter officialnya. Nanti hari ini kita bahas World Training Expansion bulan ini. Ada yang spesial teman-teman. Biasanya World Training Expansion itu kita ada nama token dan tertentu di banner gitu. Pasti ada yang 2 kali EXP. Salah satunya yang ada di banner ini. Tapi sekarang beda teman-teman. Beda. Yaitu adalah ada sistem mingguannya, sistem leveling per minggu. Jadi per minggu itu per tipe token dan itu pasti ada jatahnya 2 kali XP. Itu ini semua token dan itu punya dapat skill 2 XP selama sorti, selama bertarung, selama gelut. Itu ada mingguannya. Mulai dari update ini ada minggu lalu sih, ini lebih tepatnya ada Tanto sama Yari minggu. Terus sekarang minggu kedua ini adalah Uchida Tanah, minggu ketiga adalah Tachi, dan minggu keempat adalah sisanya. Dan plus tiap malam minggu kalian bisa leveling all token dan sih dengan 2 kali EXP. Wow. Biasanya 2 bulan, bukan 2 bulan sih, 2 minggu, salah. Biasanya 2 minggu loh teman-teman. Biasanya 2 minggu, sekarang 1 bulan penuh. 3 minggu. Ya biasanya 3 minggu, sekarang 4 minggu. 1 pencapaian. Terus kita juga bisa refine ini, lihat. Tiap kita dapat token Nancy, nilai statnya itu jadi 2 untuk ya biasa bisa naikin stat itu. Kalau awalnya misalnya ini 1 nih jadi 2. Wah. Buat yang leveling sama mau warming itu persiapkan dengan sebaik-baiknya, manfaatkan momen ini sebaik-baiknya agar Wispandu kalian, Osi kalian warming. Oke, selama kita main kita bahas ini ya. Bahas Daihon Maru Haku yang kemarin itu pengumumannya apa aja. Let's go, Captus. Berkaitan tentang honorable mention kemarin, kecuali yang Nansen-nya. Maaf Nansen, sorry lo Meng belang 3. Ini ada kaitannya sama yang honorable mention karena belum debut visualnya adalah itu. Jadi Daihon Maru hari ini, tahun ini itu banyak sekali pengumuman, terutama yang debut di bulan Valentine kemarin, yaitu adalah Mamang broadcaster kita. Siapa lagi kalau bukan Unji. Unji ditempat di Ukai sekitar era Kamakura. Ada kaitannya dengan Godaigo.
Terus dia juga satu padepokan lah, satu padepokan, satu penempa pedang sama Unso ya, bukan Anso, bukan. Penyebutannya seperti itu saya teman-teman. Unji dan Unso itu. また伝説を作ってしまいました。 Dan kemudian ada lagi pengumuman seputar 3 token dan si lain. Ada 4 yang debut ya hari ini. Tahun ini salah tahun ini debutnya sekitar spring, summer, sama fall. Wow, 3 musim sekaligus debut. Ya pertama mungkin yang kaitannya sama franchise lain, seputar franchise lain, maksudnya ada spin-off yang lain. Katsugeki, mohon maaf Anda tidak disebut karena Kimetsu no Yaiba terus yang didahulukan, emang anak emas. Katsugeki. Jadi dari Honmaru tanggal 18-19 kemarin membahas token Rambu Muso sama spin-off lain, yaitu live action yang pertama, terutama karena ada token dan si yang memang eksklusif di situ, debutnya lewat situ, bukan in game. Oke, pertama kita bahas yang bakalan debut di kisaran April ini ya, kira-kira April, karena musim semi itu April enggak sih gitu, April atau Mei. Ya, sebut saja Omokage debut. Omokage akhirnya debut in game karena ya pada pesimis. Biasanya spin off dari game lain atau movie lain itu tuh biasanya memang eksklusif ditujukan untuk itu. Seperti token Muso itu tujuannya biar ini loh spin off kita yang lain lah gitu. Tuh harusnya marketingnya begitu sih kata temenku, karena memang biar jadi ciri khas dari game itu sendiri. Ternyata masuk in game. Aku sangat senang sekali, mungkin Mbak Misun juga sangat senang sekali karena Omokage itu debut. Dan ada sejarahnya itu. Sejarahnya Omokage itu sangat kompleks karena yaitu Omokage itu sebenarnya pedangnya berbeda-beda. Yang terkenal itu yang dari Rai. Ya, sebangsanya Hotaru Maru, sebangsanya Aizen Kunitoshi, kemudian Kuniyuki, Akashi Kuniyuki, ya namanya Akashi Kuniyuki. Satu rumpun lah sama itu. Tuh yang terkenal. Terus ada juga yang dari Hidesuki itu keponakannya Hideyoshi kalau nggak salah. Nah, dia dipasrahi itu kastil Jurakute, terus kemudian akhirnya dia dicap hak warisnya itu diambil lagi, terus disuruh seppuku. Dan itu mungkin yang menjadi warning ya, spoiler, ini token Rambu Muso aku belum pernah main, tapi aku sudah tahu gameplaynya seperti apa. Story lebih tepatnya, lebih tahu storynya. Jadi ceritanya yaitu istana Jurakute itu diserahkan oleh Hidetsugu, kemudian diambil lagi sama Tokugawa. Mungkin aku lupa.
Haji itulah disuruh semua diambil pihaknya Hideyoshi sendiri deh. 俺の活躍様になってたろ。 Akhirnya disuruh seppuku bunuh diri. Itu yang bikin Omokage itu korup ya. Omokage yang punya Hidetsugu. Sebenarnya ada 3 lagi. Yang pertama itu punyanya Yoshinaka, Minamoto no Yoshinaka ya. 当然だろ。 Jadi Yoshinaka ini memang salah satu tokoh yang ada di peran Ginpei. Ya, Paduka lagi, Paduka Shogun. Dan ya kisahnya itu mungkin karena blunder atau gimana, rencananya mungkin sedikit gagal melawan klan Taira atau sedikit membelot dengan Yoritomo, atau ya intinya ada konflik internal antar klan lah, bukan antar klan juga sih, antar anggota klan. Itu membuat dirinya harus tewas di tangan Paduka Shogun Yoritomo. Sangat disayangkan. Terus kemudian satu lagi ada punyanya Ashigaka, Kesukunan Ashigaka. Pokoknya ada kaitannya sama Ashigaka sih. Satunya lagi ada 5 dan skillnya dari Omokage ini memang kalian bisa membelah diri menjadi 5. Dan satu kepingannya itu dia yang punyanya Hidetsugu mungkin udah korup, kena ada konflik batin, kemudian terjerumus dalam kegelapan. Aduh, kasihan ya. Cerita yang cukup sedih teman-teman. Itu bakalan debut Omokage itu spring, kemungkinan April. Terus kemudian angin segar dari live action Eiga Token Raku. Itu kan ada salah satu karakter yang emang canonnya cuma di live actionnya. Itu ternyata debut di in-game, dan siapa lagi kalau bukan Kurikaraku. Jadi Kurikaraku ini tuh dia dipetitakan untuk pedang Akechi Mitsuhide, dan Token Dachi itu dia jadi ikan sekuping. Warning spoiler. Jadi yaitu tuh yang mana harusnya Oda Nobunaga mati itu diselamatkan oleh ini para jikan Shokogun. Kudeta Honoji yang dilakukan oleh Akechi Mitsuhide. Atas kekecewaan, nggak tahu ya ada masalah apa dengan Nobunaga ini. Banyak kali musuhnya itu ceritanya live action di yang Kurikaraku. Dia itu debutnya di Eiga Token Ranbu yang pertama awalnya Mumi, sekarang Kurikaraku. Terus dia debut lagi di Eiga Token Ranbu juga cuma sepintas. Cuma sepintas doang. Maksudnya tidak dialog, cuma orang sepintas gitu. Singkat banget. Beda, dan ini membagongkannya adalah Ishikirimaru. Ishikirimaru itu dia itu bukan perkara
bukan perkara apa ya, tapi dia itu beda circle. Yang satunya lainnya anak stage semuanya, dia anak musikal masuk, mana dikasih dialog lagi. Jadi kesannya salah circle ya. Lucu aja. Nah sementara cerita gue yang canon ini tadi kenapa tidakおまあみんなの勝利ってことでいいんじゃねえか。 Terus lagi ada 3, tadi 4 ditambah Unji tadi ya, Unji. Sekarang yang paling ditunggu adalah selama 10 tahun kita bertanya-tanya siapakah slot nomor 1. Seperti kata SpongeBob, si paling nomor 1 adalah ding 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 Zah Dojigiri Yasusuna Sakuraku, susah sekali namanya. Aduh, disebut saja nama Dojigiri lah. Di LE2 pernah disebut Eiga Touken Ranbu yang remake 2 pernah disebut. Tapi lucu ya, lucunya itu Dojigiri dia debut ketika yang lain sudah hilang. Dulu awal tanggal 22 Mikazuki Momochika diikuti Okamihira. Terus tahun 2024 ya, kan 2024 itu Junimaru. Setelah Junimaru 他の連中と比べる必要はない。 Aduh, Dojigiri, dan terjawab sudah 10 tahun slot nomor 1 kosong itu ternyata Dojigiri. Ini jadi berita bagus ya, karena sudah waktunya dan Okamihira sebagai yang si paling tersiksa. Si paling tersiksa itu dia kan pernah mengeluh bahwa di mana-mana bahas Tengakuken, apa bagusnya Tengakuken gitu. Dia juga mau, dia diam-diam mau jadi Tengakuken dong, BTW. Aduh. Ya kalau gue mah bukan Tengakuken lagi kalau di token di Honoru saya. Jadi Tengakuken kan 5 Roku dong. Tengakuken ejek-ejek nonton gagal Goken aja terus ya. Tapi kalau dari polanya itu, maksudnya ya pada menebak-nebak bahwa nomor 1 ini memang Dojigiri gitu. Banyak sih slot kosong kayak setelahnya Kogarazumaru, kemudian setelahnya Shiki Seiken gitu. Kalau setelahnya Kogarazumaru itu Mugemaru ya, Mugemaru. Ini setelahnya Nyaishiki ya, Heishi Shoringan. Nasi nomor 1 kosong ini kira-kira siapa? Yaitu polanya ternyata Tengakuken itu diurutkan di depan. Ini baru. Ya pada mungkin berteorinya kayak gitu karena polanya itu Sanjo barisannya Sanjo Kazuki kan dari Sanjo terus kemudian
kemudian Oden Tang Suryo. 俺の活躍様になってたろ 2023 Oden ya. 2024 Oden, kemudian yang 2023 itu Aoe ya. Kayaknya salah mengurutkan tadi saya. Sorry. Buka makanan. Itu mulut Mika itu kemudian Oden dan terakhir ini Onimaru lupa menyebutkan itu polanya itu Monetika dulu sambil Monetika dulu kemudian Mike School Mike pada bukan Mike kemudian Aoe setelah Aoe terus 俺は泉の神金貞 itu apa sih かっこよくて強い Awata Onimaru kan dari Awata. Ya pengumumannya mungkin yang di luar regional aja. Nggak tahu nanti versi kiri bakal terjadi. 他の連中と比べる必要はない。 Smith, even smithing, maksudnya yang tempat-tempat pedang atau masuk Red Summer. Tapi semoga ya intinya diberi jalan terang lah agar kita bisa mendapatkan kapal sampai enggak perlu sampai musim. Ya, selain 4 itu tadi ada pengumuman baru seputar perayaan. Kan ada Enif tanggal 18-19 kemarin. Itu Daihon Marudin. Januari kemarin ada Enif. Nah, nanti tanggal 28 Maret nanti itu kita memperingati Hari Sanwa. Buat kamu yang buka akun tanggal 28 selamat Anda dirayakan sehun baru raya. みんなの勝利ってことでいいんじゃ Selamat Anda enggak beruntung dong. Mungkin sebagai perayaan bahwa kita ini berdedikasi yaitu sebagai bentuknya ada KTP, ada ID card-nya. また伝説を作ってしまいました。 Terus kalau nggak salah ada visual outfit baru nanti setelah ini bakal aku tunjukkan ya. Setelah muter ini itu aku tunjukkan outfit baru. Sebenarnya udah reveal dari Oktober kalau nggak salah. Udah reveal dari Oktober. Nanti 100 tuh. Itu ya outfitnya selain yukata ternyata ada baju intinya baju nikah, bukan baju kekondangan. Apa sih itu pakai suit, apa sih baju pokoknya pakai jas gitu lah sebagai outfit ini tarungnya. Terus ada pengumuman seputar game baru, pokoknya game kayak mirip-mirip Disney kayak Candy Crush, pokoknya puzzle gitu deh, mirip-mirip Candy Crush. Mungkin aku nggak tahu sampai akhir tahun ini atau tahun depan. Terus selain itu ada anime baru yaitu
anime One Pak yang boneka cibi-cibi itu lucu. Terus juga update Sanpo itu kita sudah, intinya kita ada fiturnya itu kayak kita berdiri di satu tempat terus fotonya bisa foto, maksudnya kita lagi di sini loh gitu, nunjukin bahwa di titik itu kayak ada kenangan gitu. Wah, cocok buat kalian yang kencan gitu. Kalian kalau mau enif itu, misalnya kalian nikah, ulang tahun pernikahan, merayakan ulang tahun pernikahan itu, dulu di sini tanggal sekian, dulu di sini tanggal sekian, atau ulang tahun. Wah, aku udah pernah kesini dirayakan, kenangannya seperti itu. Wow, tapi sebenarnya itu kayaknya fitur udah lama deh. Ya banyak lah yang dibahas hari ini. 他の連中と比べる必要はない。 Oke, 80. Istirahat dulu ya. Aku akan nunjukin ini outfit terbaru. Gimana sih? Ini kayaknya. Oke, kan ada yukata ya, ada yukata. Terus yang samping ini adalah yang versi pakai jas. Wow, saya pun juga mau pakai jas ini. Wah, siapa ini? Terus ini mama makan. Mana sih? Oh, bocah kue, Kuki. Bocah kue itu keren sekali. Terus Taiki juga. Sini yang katanya disukai sama Mbak Misu, Hachonen Butsu. Bocah magrib, jangan bawa magrib. Itu tidak diperbolehkan. Terus ini ada Gokekan Mitsu, mamang bersin. Pakai jas semuanya. Dapat, saya juga mau pakai jas. Mana sih Mbak Misu ini? Pengen lihat. Oke, Gigijen, aduh, yang tahun kemarin Kiwame, tapi baju baru, teman-teman, cakepnya. Dan mungkin ini kita tidak bisa beli pakai pakai koban, harus pakai kosukulnya namanya. Pakai beginian, dan itu kalian harus beli pakai uang asli, of course pakai duit asli. Jadi karena ini bulan puasa juga, lebaran kan, manfaatkan uang THR kalian untuk beli skin ini, beli skin. Terus tahun ini juga yang Kiwame itu adalah yang membagi Mitsuki. Sebenarnya nggak ada perubahan apapun sih, cuma ganti skin doang gitu. Yang membagi Kunihiro Kiwame kan udah jadi confident Anda dari awalnya sombong jadi semakin sombong. Tidak baik, Toki. Tidak baik.
Ya oke lah, mulai dari One Paku, terus game baru yang kayak Candy Crush, token dansi baru, terus kemudian Hari Saniwa, background baru, baju baru. Dan ya itu mungkin sekian dari gua. Dan Fukushima Mitsutada, haha, mas broku tercinta. Apakah ada yang ingin disampaikan tambahan mungkin dari kamu yang selalu pengen dipanggil abang? Oke, ya, berterima kasihlah pada Mbak Misun karena token dansi dipegang oleh saya. Enggak. Ya intinya Fukushima ya sangat sayang kepada Mbak Misun. Semoga ya stay alive ketika hidup kalian begitu rumit. Kalian bermain dengan kehidupan yang sangat kompleks. Orang dewasa memang begitu, kehidupan orang dewasa. Ya, pokoknya stay alive lah Mbak Misun. Semangat. Masa lalu dijadikan pembelajaran, masa kini dijadikan pilihan, masa depan dijadikan tujuan. Ya, benar kan kata Fukushima. Ya. Oke, sama-sama Fukushima. Makasih juga jadi OSI pertama Mbak Misun. Sebenarnya Nagasone loh harusnya. Tapi nggak tahu Nagasone itu dari game apaan. Ternyata dari sini juga. Pantesan Mbak Misun awal-awal main itu dapat Nagasone Kotetsuke. Sepertinya pernah kenal sama beliau. Wow. Ya sekian dulu dari Game Misun hari ini. Hanya bermain-main dengan World Training Expansion. Diuploadnya tentu saja pas and if, walaupun tulisannya H-7. Oke, sekian dulu. Semoga kalian sehat selalu, tetap semangat jalani hidup. 2025 adalah tahun yang begitu rumit. Sampai jumpa di next event. Dadah.